Oke, kita masuk ke perambatan kalor. Yang pertama yaitu secara konduksi. Terjadi apabila logam dipanaskan dan ketika panasnya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, partikel logamnya tidak ikut berpindah. Jadi perpindahan kalornya terjadi karena getaran dari partikel-partikel yang semakin cepat ya. Sini kalau nggak salah di sini sudah contohnya tadi. Contohnya yaitu ketika kita memanaskan sebuah batang logam, maka yang panas itu di ujung yang kena apinya dulu, kemudian lama-kelamaan dia akan mulai merambat panasnya sampai ke ujung yang tidak mendapatkan api. Oke, di sini persamaannya adalah Q per T atau laju perambatan kalor secara konduksi itu sama dengan K dikali dengan A dikali dengan perubahan suhu dibagi dengan panjangnya. Nah, secara mikroskopis aliran kalor melalui proses konduksi itu kalau misalkan benda non logam berarti harus menumbuk partikel yang di sebelahnya harus menumbuk partikel yang lain supaya panasnya bisa tertransfer atau berpindah. Nah, karena harus menumbuk maka dibutuhkan energi yang sangat besar. Oleh karena itu perpindahan panasnya berlangsung lambat. Sedangkan pada benda yang logam itu kita hanya perlu menggetarkan elektron bebas pada lautan ikatan valensi, sehingga untuk menggetarkan elektron bebas tersebut hanya dibutuhkan energi yang sedikit sehingga perpindahan kalornya berlangsung cepat. Nah, ini contoh soalnya. Kemarin kalau nggak salah ini sudah juga dibahas untuk contoh soal perambatan kalor, di mana di sini diminta mencari suhu kontak antara logam A dan logam B, yaitu yang ada di tengah-tengah atau suhu campurannya, dimana ketika kita masukin ke suhu campuran berarti kita masih pakai asas Black bahwa kalor lepas sama dengan kalor terima, dimana kalor lepas yang melepas berarti pasti yang suhunya lebih tinggi dan yang menerima pasti suhunya lebih rendah. Kemudian kita masukkan karena mereka itu dua-duanya logam dan ada perpindahan kalor secara konduksi, maka yang melepas dan menerima itu berarti Q-nya itu adalah Q per T atau misal laju perpindahan kalor secara konduksi ya. Lalu kita masukkan ke persamaannya sehingga kita dapatkan persamaan yang ini. Lalu kita lihat di situ bahwa kedua kalor atau kedua ininya ukurannya sama ya. Jadi langsung bisa kita coret salah satunya. Sehingga kita dapatkan hasil atau suhu campurannya adalah 50 derajat Celcius. Oke, kemudian ini latihan soalnya. Ini ada dia nomor 25 halaman 279. Kalau sini udah dibahas ya berarti ya. Di sini diminta untuk membandingkan atau mencari perbandingan antara jumlah rambatan kalor setiap satuan waktu pada P dan Q ketika P dan Q-nya itu memiliki jenis yang sama atau merupakan logam dengan jenis yang sama, kemudian luas penampangnya yang berbeda dan panjangnya yang berbeda. Jadi di sini ukurannya yang berbeda. Sedangkan jenis logamnya sama. Maka K-nya atau koefisien konduksi panasnya atau koefisien konduksi termalnya itu akan sama dan suhunya juga pasti sama, sehingga kita dapatkan perbandingan antara luas penampang P dibagi dengan panjangnya P berbanding atau dibandingkan dengan luas penampangnya Q dibagi dengan panjangnya Q. Lalu kalau kita masukkan perbandingannya, maka 2:4 dibagi dengan 1:3 sehingga kita dapatkan perbandingannya yaitu 3:2. Oke, lalu ada perambatan kalor. Selain kalor bisa merambat secara konduksi, kalor juga bisa merambat secara konveksi, yaitu perpindahan kalor
yang terjadi pada zat cair atau gas. Pada perpindahan kalor ini, bagian yang mendapatkan kalor akan berpindah partikelnya. Jadi partikelnya itu berpindah dari suhu ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan partikelnya sudah dapat panas, maka dia akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Kemudian partikel yang suhunya lebih rendah akan turun ke suhu ke bawah untuk mendapatkan panas dari bawah. Contohnya di sini kalau kita mau mendidihkan air di dalam ketel, maka ada aliran air di dalam ketelnya, di mana aliran air ini terjadi akibat adanya perbedaan suhu antara air yang di bawah dengan air yang di atas. Ketika kita panaskan ketelnya, maka air yang ada di bawah akan panas terlebih dahulu, akan mendapatkan panas terlebih dahulu sehingga dia panas duluan. Sehingga dia akhirnya naik ke atas. Karena dia udah dapat panas, dia akhirnya naik ke atas airnya. Partikel airnya akan naik ke atas, kemudian yang partikel yang tidak punya, yang panasnya lebih yang belum dapat panas akan turun ke bawah sehingga dapat panas pas di bawah, kemudian setelah itu naik ke atas dan begitu seterusnya. Oke. Nah, ini contohnya kita kalau merebus air ya, atau mendidihkan air. Contoh lainnya adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Ini contoh lainnya ya. Angin laut dan angin darat itu terjadi karena proses konveksi pada udara yang memiliki perbedaan suhu, yaitu udara pada yang ada di atas daratan dan udara yang ada di atas lautan. Kalau saya gambarkan contohnya seperti ini. Misalkan ini saya punya daratan, kemudian di sini lautan. Ini lautan ya. Yang ini daratan. Maka angin atau udara yang ada di, kalau misalkan ini kayak kejadiannya siang hari ya. Nah, misalkan ini siang hari. Maka udara yang ada di daratan akan lebih panas terlebih dahulu dibandingkan dengan udara yang ada di daratan, yang ada di atas lautan maksudnya. Jadi udara yang ada di daratan itu akan cepat panas terlebih dahulu, sehingga dia akan naik ke atas, sama seperti sama seperti air yang ada di dalam ketel tadi. Kalau dia panas, maka airnya akan naik ke atas. Begitu juga dengan udara yang ada di daratan ini, dia akan lebih cepat panas, maka udaranya akan naik ke atas. Ya, kemudian dia akan mengalir menuju ke daerah yang lebih dingin, di mana daerah lautanlah yang udaranya suhu udaranya lebih dingin karena udara yang ada di lautan itu dia tidak cepat panas. Kenapa? Karena air itu memiliki kalor jenis yang lebih besar dibandingkan dengan daratan, sehingga dia panasnya lebih lama dibandingkan dengan daratan. Jadi angin yang di daratan itu naik ke atas, kemudian yang menuju ke lautan. Nah, sedangkan angin atau udara yang ada di lautan, karena dia itu lebih dingin, maka udaranya tersebut akan mengisi kekosongan di udara yang ada di daratan. Sehingga ada proses konveksi, yaitu udara yang ada di daratan naik ke atas, kemudian mengisi ke lautan, nanti dari lautan dia turun, nanti udara yang dari lautan dia akan mengisi daratan, sehingga prosesnya hampir sama seperti kita sedang mendidihkan air air dalam ketel tadi. Ini saya ganti aja ya warnanya biar kelihatan jelas mana udara yang lebih dingin, mana udara yang lebih panas. Di situ warna merah berarti udara yang panas, berarti saya ganti udara yang dingin itu warnanya biru deh. Ini berarti udara dinginnya ke situ.
mengisi, ini turun. Begitu. Nah, ini kalau di sini berarti dinamakan angin apa nih? Angin laut apa angin darat nih? Kira-kira. Bisa kelihatan nggak ini angin laut atau angin darat? Terjadi di siang hari. Angin laut ya. Karena dia dari laut menuju ke darat. Sebaliknya, pada malam hari, kalau pada malam hari berarti ini di sini ada laut gitu ya. Nah, pada malam hari udara yang ada di bagian daratan itu akan lebih cepat mendingin dibandingkan dengan udara yang ada di lautan, sehingga udara di lautan itu suhunya lebih panas dibandingkan dengan udara yang ada di daratan, sehingga udara yang ada di atas lautan itu akan naik ke atas kemudian berpindah udaranya sehingga menimbulkan angin, tapi berpindahnya dari atas ya. Kemudian udara yang naik ke atas tadi akan turun lagi ke bawah. Nah, sedangkan udara yang ada di daratan yang suhunya lebih rendah akan berpindah dari daratan ke lautan. Nah, ini disebutnya sebagai angin darat. Angin darat. Nah, begitulah konveksi angin darat dan angin laut itu terjadi. Kalau kita ambil persamaannya, bahwa perambatan kalor konveksi itu bergantung dengan H, yaitu koefisien koefisien konveksi ya dari setiap zat, baik itu udara maupun zat cair. Kemudian A adalah luas penampang, dan T2T min T1 itu berarti perubahan suhu atau delta T. Nah, jenis-jenis konveksi itu ada dua macam. Yang pertama adalah konveksi alami yang terjadi akibat perbedaan massa jenis. Contohnya adalah air mendidih atau angin darat dan angin laut tadi. Kemudian ada konveksi paksa atau konveksi yang terjadi akibat adanya penambahan zat dalam sebuah wadah. Contohnya adalah peniupan atau pemompaan udara ke dalam sebuah wadah yang tertutup. Contohnya tadi ada balon ya, kemudian ada sistem pendingin ruangan. Sistem pendingin ruangan kan kayak AC atau kulkas. Itu kita memompa sejumlah udara yang suhunya lebih dingin ke dalam sebuah ruangan. Kemudian berarti udara yang ada di ruangannya tersebut akan mulai naik ke atas dan akan disedot kembali oleh AC-nya. Misalkan saya punya sebuah ruangan. Misalkan di sini ada ruangan gitu ya. Nah, terus di sini ada AC. Nah, AC ini akan memompa sejumlah udara ke dalam ruangan tersebut dan udaranya itu udara yang dingin. Maka udara yang panas akan naik ke atas dan akan disedot kembali oleh si AC-nya, dimana di AC-nya tadi nanti udara yang panas ini akan didinginkan karena dialiri oleh bagian-bagian pendingin ya, bagian-bagian pendingin yang ada di AC-nya, sehingga udara yang panas tadi disedot, kemudian dia jadi dingin, kemudian dikeluarkan lagi yang dinginnya, kemudian yang panas yang udah dikeluarkan tadi akan mulai menghangat, kemudian akan menjadi panas, kemudian dia naik lagi ke atas, kemudian disedot lagi, dan begitu seterusnya. Ini berarti konveksi secara paksa karena adanya sejumlah udara yang ditiupkan atau dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Nah, ini contoh soalnya. Ada di halaman 279 sampai 280 nomor 27. Luas keseluruhan dinding sebuah lemari pendingin adalah 5 meter persegi. Berarti kita punya luas penampangnya 5 meter persegi.
Nah, kemampuan dinding tersebut menyerap kalor setara dengan kemampuan penyekat yang dilakukan gabus setebal 10 cm. Kita punya tebalnya yaitu 10 cm. Dengan konduktivitas termal gabungan adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2 atau koefisien konveksinya adalah 4 kali 10 minus 2 Joule per sekon meter derajat Celcius, maka perbedaan suhu di dalam dan di luar lemari pendingin, maksudnya lemari pendingin ya. Perbedaan suhu di luar dan dalam lemari pendingin adalah 30 derajat Celcius, maka kalor yang lewat melalui dinding setiap detik adalah berapa? Maka kita hitung, kita masukkan ya, bahwa kalor pendingin itu sama dengan laju kalornya itu Q per T sama dengan H dikali dengan A dikali dengan delta T. Delta T-nya perubahan suhu ya. Kemudian H-nya adalah koefisien konveksi tadi. Kemudian A-nya adalah luas penampang. Kemudian di sini ada delta T. Nah, di sini harusnya ada satu tambahan lain ya, yaitu ada panjang L-nya yaitu 10 cm. Ini saya lupa masukkan. Nah, berarti di sini tuh karena dia konduktivitas termal gabungan, berarti di sini koefisien konduksi termal, bukan koefisien konveksi. Berarti di sini itu bukan H, ini adalah K yang ada di koefisien konduksi. Nah, K itu bisa berubah jadi H itu kalau misalkan kita bagi dengan panjang dengan L. K dibagi dengan L sama dengan H. Tuh, maka untuk mendapatkan H itu sama dengan K dibagi dengan L. Maka dari persamaan yang ini nih Q per T ini ini hitungannya ada kesalahan di sini, jadi saya pindahkan ke sebelah kanan saja. Karena K dibagi L sama dengan H, maka Q per T sama dengan H dikali dengan A dikali dengan delta T. Maka hanya saya ubah jadi K dibagi dengan L. K dibagi dengan L. Kemudian dikalikan dengan bukan dibagi L tapi dikali dengan L, saya yang salah. H itu sama dengan K dikali dengan L. Nah, ya benar. Oke, berarti H-nya itu berarti K dikali dengan L. L itu panjang ya berarti. Yang tadi sudah kita dapatkan itu setebal 10 cm, yaitu yang 10 cm ini. Dikali dengan delta T. Dikali dengan A dulu ya, luas penampang, dikali dengan delta T. Maka kita dapatkan bahwa K-nya adalah yang tadi 4 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan L-nya adalah 10 cm atau 0,1. Kemudian A-nya adalah 5 meter persegi maksudnya. Dikali dengan perubahan suhunya yaitu 30 derajat Celcius. Maka ini jadinya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Ini kali 10 pangkat min 3. 4 kali 5 itu 20. 20 kali 30 adalah 600. Nah, 600 kali 10 pangkat min 3 itu 600 atau 6000 nih? 20 kali 30. 600 ya benar ya. Jadi 0,6 Joule per sekon. Tapi kalau nggak salah di pilihan jawaban di nomor 27 coba dicek ada nggak 0,6. Bentar, kita cek dulu ya. Ada nggak 0,6? Harusnya sih ada ya. Halaman 279. Nggak ada ya.
Justru adanya 5, 20, 60. Sebentar. Sebentar saya cek lagi. Koefisien konduksi ini konveksi. Yang konduksi K dibagi dengan L. Oh iya, ini K dibagi dengan L nih. Benar tadi ya di awalnya. Berarti H itu sama dengan K dibagi dengan L. Maaf saya yang salah. Ini radiasi. Oke. Berarti ini ada kesalahan di sini nih. Harusnya H itu sama dengan K dibagi dengan L. Oke, kalau H sama dengan K dibagi dengan L, berarti ini K dibagi dengan L dikali dengan A dikali dengan delta T sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi 0,1 dikali dengan 5 dikali dengan 30. Berarti ini 4 kali 10 pangkat negatif 1 kali 5 dikali 30. Berarti 600 kali 600 kali 10 pangkat negatif 1 atau sekitar 60 Joule. Nah ini berarti jawabannya benar ya, 60, yaitu pilihan jawaban E. Untuk nomor 27 halaman 279 sampai dengan 280. Nah, latihan soalnya ini sudah dijawab ya, yaitu nomor 29-nya halaman 280. Pernyataannya bilang katanya karena kalor jenis daratan lebih besar daripada kalor jenis lautan, maka pada siang hari daratan lebih cepat panas. Ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena harusnya kalor jenis lautan itu lebih besar daripada kalor jenis daratan. Karena kalor jenis daratan itu lebih kecil sehingga dia akan lebih cepat panas. Jadi yang lebih cepat panas itu kalau kalor jenisnya kecil. Harusnya kalor jenisnya kecil, dia akan lebih cepat panas. Nah, kalau kalor jenisnya besar, maka dia akan lambat panasnya, sehingga pernyataannya salah. Penyebabnya adalah pada siang hari angin laut bertiup dari laut ke darat. Sedangkan kalau misalkan pada siang hari tadi ya, angin daratnya yang bertiup ke laut, sehingga disebutnya sebagai angin darat. Maka proses konveksinya berarti angin darat yang ini kalau pada siang hari. Sehingga angin laut bertiup dari laut ke darat. Maka pernyataannya juga pada siang hari angin laut bertiup dari laut ke darat. Kalau dari penjelasan tadi, konveksi air angin laut dan angin darat gimana nih? Pada siang hari angin laut bertiup dari laut ke darat. Oh iya, berarti disebutnya angin laut ya. Pada siang hari angin laut bertiup dari laut ke darat. Coba kita lihat pernyataannya. Angin laut bertiup dari laut ke darat. Oh iya, benar berarti ya. Berarti penyebabnya benar, sehingga jawabannya adalah salah dan benar. Maka kalau kita lihat contoh soal SBMPTN ya atau UTBK, maka ada tipe soal seperti ini. Nanti pernyataannya ABCDE-nya, pilihannya akan seperti ini, bahwa pilihan A itu benar, pernyataannya benar, penyebabnya benar, dan keduanya saling berhubungan. Yang B pernyataannya benar, alasannya benar tapi tidak berhubungan. Yang C itu benar salah, yang D salah benar, dan yang E salah semua. Dan karena kita dapatkan tadi ininya salah pernyataannya sedangkan penyebabnya benar, maka kita pilih jawaban yang D, yaitu salah benar. Nah, perambatan kalor yang terakhir.
Perlambatan kalor yang terakhir adalah perlambatan kalor secara radiasi. Nah, proses perlambatan kalor secara radiasi ini terjadi pada benda yang suhunya tinggi ke benda suhunya yang lebih rendah yang terpisah di dalam ruang. Bahkan bisa terjadi ketika ruangannya itu tidak ada udaranya. Jadi ruang hampa. Jadi proses perpindahan kalor secara radiasi itu tidak membutuhkan partikel-partikel yang menghantarkan panas. Jadi proses perpindahan kalornya langsung, meskipun tidak melalui partikel-partikel tadi, tapi panasnya masih bisa merambat atau masih bisa berpindah. Jadi perpindahan kalor secara radiasi ini itu terjadi tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Nah, karena dalam merambat, kalornya itu merambat menggunakan bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah kalau kita memanaskan tangan kita di sekitar atau menempatkan tangan kita di sekitar api unggun ya, atau di sekitar api. Bukan di atasnya ya. Bukan di atas dari apinya, tetapi di sekitar. Di sekitar itu berarti di samping-sampingnya api. Kalau kita tempatkan tangan kita ada di atas dari apinya, maka panas yang kita terima itu adalah panas secara konveksi. Tetapi kalau kita meletakkan tangan kita di sampingnya atau di sekitarnya, maka panas yang akan kita terima adalah panas secara radiasi. Contoh lainnya juga yaitu panas matahari bisa sampai ke permukaan bumi ya. Itu juga disebabkan oleh adanya perlambatan kalor secara radiasi. Nah, perlambatan kalor secara radiasi itu mengikuti persamaan seperti ini. Laju perpindahan kalornya untuk satu benda itu sama dengan E. Ini bisa pakai E kecil, bisa pakai epsilon ya. Ini lambang dari huruf Yunani atau huruf ini ya, dari E kecil itu seperti itu. Kemudian dikali dengan tau, dikali dengan luas penampang, dan dikali dengan suhunya dipangkatkan 4. Jangan lupa di sini suhunya dipangkatkan 4. Untuk dua benda atau lebih, maka berarti kita punya perbedaan suhu antara suhu suhu yang benda 1 dan suhu yang benda 2. Di mana Q per T tetap sama laju perpindahan kalor yaitu joule per sekon atau watt. A adalah luas penampang, kemudian tau adalah koefisien Stefan Boltzmann atau konstanta Stefan Boltzmann, yaitu nilainya 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 watt per meter persegi kali Kelvin pangkat 4. Jadi ini taunya berbeda dengan koefisien pada konduksi dan konveksi. Kalau pada radiasi itu menggunakan koefisien Stefan Boltzmann. Saya ulangi, kalau misalkan pada transfer panas secara radiasi, itu koefisiennya yang digunakan itu berbeda dengan yang secara konduksi dan konveksi ya. Kalau secara radiasi kita pakainya koefisien Stefan Boltzmann. Kemudian dikalikan dengan suhu. Suhu adalah satuannya harus Kelvin ya. Di sini suhunya tidak boleh pakai derajat Celcius. Dan suhunya jangan lupa dipangkatkan 4. Suhunya pangkat 4 dan harus Kelvin satuannya. Jadi kalau misalkan dari soal masih menggunakan satuan derajat Celcius atau derajat yang lainnya, maka harus kita ubah dulu menjadi Kelvin. Dan E kecil di situ adalah emisivitas bahan, yaitu tingkat kecerahan dari bendanya atau tingkat
bukan tingkat kecerahan ya, tapi tingkat kegelapan. Ini bukan kecerahan tapi gelap ya. Karena emisivitas itu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi nilainya maksimal 1, minimal 0. Berarti 0,1, 0,2 seterusnya sampai dengan 1. Paling tinggi sama dengan 1. Nah, warna hitam sempurna atau ketika E-nya itu sama dengan 1 atau nilai maksimal, maka warnanya itu hitam sempurna. Berarti namanya bukan tingkat kecerahan tetapi tingkat kegelapan. Makin gelap maka bendanya makin hitam, maka E-nya makin besar, yaitu E-nya jadi 1. Dimana ketika E-nya sama dengan 1 atau emisivitasnya sama dengan maksimum, maka bendanya gelap, bendanya semakin gelap dan penyerapannya dan merupakan penyerap dan pemancar kalor yang sangat baik. Sedangkan kalau warnanya putih berarti nilai E-nya sama dengan 0. Berarti dia merupakan pemancar dan penyerap kalor yang sangat buruk. Itulah kenapa kalau di pantai atau misalkan di daerah panas, kita akan merasa lebih kepanasan kalau kita menggunakan baju atau pakaian yang berwarna hitam, karena pakaian atau baju yang berwarna hitam tadi akan menyerap panas lebih baik dibandingkan dengan baju yang berwarna cerah. Kalau berwarna cerah seperti putih misalkan, maka kita akan lebih terlindungi dari panas dibandingkan dengan warna yang gelap. Nah, mengenai pemancaran dan radiasi kalor juga ada yang namanya hukum pergeseran Wind. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu, nanti kalian nggak perlu pelajari lebih mendalam ya, karena nanti kalian akan pelajari ini di kelas 12 mengenai radiasi termal yang secara atom ya. Kalian harus pelajari dulu atomnya seperti apa. Tapi saya perkenalkan karena ini ada hubungannya. Bahwa radiasi yang dipancarkan dipengaruhi oleh suhu benda dan warna dari pancarannya atau warna dari permukaannya. Kalau kalian pernah memanaskan logam atau pernah melihat seseorang memanaskan logam, maka kadang-kadang logam itu akan berpendar ketika dipanaskan. Ada yang warnanya orange, ada yang warnanya kuning, bahkan ada yang warnanya putih. Dan pemancaran warna tersebut itu bergantung dengan hukum pergeseran Wind, di mana setiap kali warna itu berarti dilambangkan dengan lambdanya ini ya. Ketika warnanya itu berpendar, setiap logam ketika dipanaskan berarti diberikan suhu itu mengikuti konstanta Wind, yaitu sama dengan 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Jadi warnanya itu bergantung dengan hukum pergeseran Wind tersebut. Nah, misalkan saya punya titanium dan besi, sama-sama kita panaskan 1000 derajat Celcius, maka mungkin warnanya akan berbeda, di mana warna tersebut dilambangkan dengan besarnya lambda atau besarnya panjang gelombang maksimum yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh masing-masing logam tersebut, baik itu titanium ataupun besi. Tapi ini saya perkenalkan aja, nggak perlu kalian pelajari lebih mendalam karena tidak akan masuk ke contoh soal PTS ya. Ini contoh soal untuk yang radiasi, yaitu nomor 28 halaman 280. Perbandingan jumlah energi radiasi yang dipancarkan setiap detik per satuan luas dari permukaan suatu benda dua buah benda hitam sempurna masing-masing bersuhu 47 derajat Celcius
dan 367 derajat Celcius adalah berapa? Nah, di sini dimintanya adalah perbandingan jumlah energi radiasi yang dipancarkan setiap detik. Berarti kita mencari laju perpindahan kalor secara radiasinya, di mana Q per T-nya sama dengan epsilon atau tingkat kegelapan dari bendanya ya, dikalikan dengan luas penampang dikali dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali dengan suhunya dipangkatkan 4. Nah, di sini tidak dijelaskan di soalnya bahwa ukuran bendanya atau luas penampang bendanya itu berbeda, sehingga kita anggap bahwa ukuran atau luas penampangnya itu sama. Berarti A1 sama dengan A2 atau AA sama dengan AB ya, karena kita pakainya QA per QB. Kemudian dua benda hitam sempurna, berarti epsilonnya A itu sama dengan epsilonnya B. Nah, kita pancarkan atau kita bandingkan antara A dengan B, maka A-nya tadi berarti epsilonnya A dibandingkan dengan A-nya luas penampangnya A dikalikan dengan konstanta Boltzmann dikali dengan suhunya A pangkat 4. Begitu juga dengan B-nya, berarti ini epsilon B luas penampang B dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali suhunya B dipangkatkan 4. Dan jangan lupa di sini suhunya masih dalam pakai derajat Celcius. Harus kita ubah menjadi Kelvin terlebih dahulu. Maka kalau kita ubah 47 derajat Celcius atau TA itu sama dengan 320 Kelvin. Sedangkan TB-nya 367 derajat Celcius itu sama dengan 640 Kelvin. Maka kalau saya bandingkan, karena sama-sama dipangkatkan 4, berarti pangkat 4-nya saya bisa keluarkan. Jadi seperti itu ya. Terus kita bagi, ternyata 320 bagi 640 itu sama dengan 1/2. Jangan lupa dipangkatkan 4. 1 pangkat 4 sama dengan 1, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti perbandingannya adalah 1/16. Atau pilihan jawabannya adalah C. Nah, di sini belum saya dapatkan contoh soalnya ya, latihan soalnya. Nanti kita coba buka aja bukunya setelah ini. Kita bahas dulu mengenai pemuaian. Oke, sampai di radiasi dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke pemuaian, baru kita coba buka bukunya untuk latihan soalnya. Nanti saya tunjukkan di situ bab atau materi apa saja dari masing-masing soal yang belum dibahas di PowerPoint ini. Nggak ada pertanyaan sampai ke radiasi? Nggak ada ya? Tidak ada, Bapak. Oke, kita lanjutkan kalau gitu ke pemuaian. Oke, pemuaian adalah peristiwa penyusutan atau pengembangan atau istilahnya ekspansi ya, ukuran benda yang dapat ditinjau sebagai berikut. Jadi kalau kita anggap benda-benda tersebut merupakan susunan-susunan atom, maka susunan atomnya itu mengikuti susunan pegas atau hampir sama seperti susunan pegas yang ada di gambar di situ. Di mana setiap atom itu diikat. Di situ setiap atomnya diikat dengan pegas-pegas sehingga dia akan membentuk susunan kristal. Jadi kalau ada atom yang tersusun secara rapi dan tersusun membentuk bentuk seperti ini ya. Di sini kalau bentuknya kubus berarti kristalnya berupa kristal kubus.
Nah, di antara atom-atom tersebut pastilah mereka diikat dengan pegas-pegas atau dengan ikatan-ikatan atom yang kita lambangkan dengan pegas seperti ini. Nah, gaya ikat antar atomnya tadi yang menyusun kristal dapat kita misalkan sebagai pegas jadi menghubungkan atom satu dengan atom lainnya. Bisa kita lihat di gambarnya. Nah, kalau temperaturnya kita naikkan atau kalau kita panaskan, maka pegas-pegas tadi akan mengendur. Akan mengendur itu maksudnya dia akan memanjang sehingga bisa kita katakan ikatan antar atomnya akan melemah. Nah, karena pegasnya mengendur, maka jarak antar atomnya tadi juga akan bertambah. Yang tadinya jaraknya segini mungkin akan bertambah karena pegasnya itu ikut mengendur. Nah, pemuaian itu proses karena kalau dipanaskan kan berarti dia memuai. Berarti ada pertambahan panjang atau luas atau volume. Nah, diakibatkan karena melemahnya ikatan-ikatan antar atom tadi. Ya. Nah, karena pemuaian tersebut bisa terjadi pada satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi, maka ada tiga macam pemuaian bergantung pada dimensinya masing-masing. Yang pertama itu adalah pemuaian secara panjang atau secara satu dimensi. Pemuaian karena peregangan ikatan atom pada satu dimensi berarti pada sumbu X-nya saja atau pada sumbu Y-nya saja atau pada sumbu Z-nya saja ya. Itu mengikuti persamaan delta L itu pertambahan panjangnya ya. Delta L ada pertambahan panjangnya sama dengan panjang awal L0 dikali dengan alfa. Alfa adalah koefisien muai panjang dikali dengan delta T. Delta T adalah perubahan suhunya. Kemudian LT berarti panjang akhirnya itu adalah L0 ditambah dengan L. Nah, kalau kita misalkan dengan gambar contohnya seperti ini. Tadinya panjang awalnya L0, kemudian kita panaskan. Ini secara ekstrim ya, nggak mungkin pertambahan panjangnya sampai sejauh ini. Kalau kita cuman panaskan menggunakan lilin, tapi ya kita anggap saja panasnya cukup sehingga ada pertambahan panjang sejumlah atau sebesar delta L di sini. Nah, kalau kita totalkan semua panjang awal ditambah dengan delta L itu hasilnya adalah panjang akhir. Jadi LT di sini adalah panjang akhir dari logamnya tersebut. LT adalah panjang akhir. Panjang akhir berarti panjang awal ditambah dengan pertambahan panjangnya. Ini untuk satu dimensi saja. Nah, beberapa contoh koefisien muai panjang beberapa benda itu contohnya ada aluminium, kuningan, tembaga, gelas, baik itu gelas biasa, gelas Pyrex, karet, dan es. Untuk jangkauan nilai 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kecuali negatif 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius untuk es. Jadi ini kalau kita panaskan aluminium sebesar 100 derajat Celcius, ya maka aluminium akan mempunyai koefisien muai panjang yaitu sekitar 23 kali 10 pangkat negatif 6. Ini satuannya adalah meter. Berarti sekitar 23 mikrometer. Jadi pertambahan panjangnya itu tidak terlalu signifikan sebenarnya, tapi cukup untuk membuat kalau misalkan kita mau menyusun beberapa pasang logam gitu ya, contohnya pada rel kereta api gitu kan, di situ kan nggak mungkin satu rel logam yang panjang gitu ya yang tidak terputus, tidak mungkin karena kita harus membaginya supaya gampang masangnya gitu ya dan supaya gampang juga memperbaikinya, sehingga rel kereta api itu tersusun dari susunan-susunan logam atau besi
yang disusun seperti ini. Jadi di antara relnya tadi, di antara susunan satu dengan susunan yang lainnya ada gap atau ada ruangan untuk memperhitungkan bagaimana si logamnya tadi atau relnya tadi itu akan memuai. Sehingga kalau misalkan dia memuai, ketika dia memuai gitu ya, di sini ruangan ini akan menghasilkan atau akan mengakomodir pemuaian si logamnya tadi, sehingga ketika dia memuai logamnya itu tidak saling bertumbukan. Yang terjadi kalau misalkan logamnya itu tidak diberi ruang gitu ya, misalkan dia rapat banget gitu ya, nempel banget gitu ya. Nah, ketika dia memuai, maka logam yang pada susunan 1 itu akan menumbuk ke logam pada susunan 2, nanti dia akan saling mendorong. Nah, hasil dari saling mendorong ini bisa jadi si susunannya atau pemasangan dari relnya itu akan bengkoknya itu ke belakang, atau bisa jadi dia bengkoknya itu ke atas gitu. Sehingga ada gap atau ada ruangan untuk mengakomodir atau untuk mencegah terjadinya pembengkokan rel kereta api karena adanya pemuaian dari logam rel kereta api tersebut. Semakin besar nilainya, di sini nilai koefisien muai panjangnya, maka semakin panjang si logamnya tadi bisa memuai. Di sini aluminium dapat punya 23 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti kalau kita panaskan sebesar 100 derajat Celcius, maka aluminium itu akan lebih panjang pemuaiannya dibandingkan dengan kuningan, tembaga, dan gelas. Beda dengan karet gitu ya. Kalau karet itu kalau kita panaskan maka dia akan memuai lebih panjang dibandingkan dengan logam. Nah, pemuaian berikutnya itu berarti kalau tadi secara satu dimensi, maka kalau pemuaian secara dua dimensi berarti namanya pemuaian luas. Ini karena peregangan ikatan atom pada dua dimensi. Itu mengikuti persamaan delta A, berarti pertambahan luasnya sama dengan A0 dikali dengan beta dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Beta adalah koefisien muai luas. Dimana koefisien muai luas itu seperti ini ya. Nah, kalau kita misalkan dari gambarnya, maka kalau kita punya pertambahan luas atau pemuaian secara luas, maka ini kita bisa ibaratkan adalah pertambahan atau pemuaian secara panjang di sumbu X. Di sini ya, di sumbu X. Bentar, saya tunjukkan ke sumbu X-nya dulu. Pertambahan panjang secara sumbu X, berarti di sini ada pertambahan panjangnya, dan ada pertambahan panjang secara sumbu Y, berarti di sini nih pertambahan panjangnya. Ini delta LY, kemudian ada delta LX. Nah, berarti ada dua kali pemuaian panjang, sehingga beta atau pemuaian luas merupakan dua kali pemuaian panjang atau sama dengan dua kalinya koefisien muai panjang. Sehingga koefisien muai luas adalah dua kali dari koefisien muai panjang. Nah, kalau pemuaian volume berarti tiga dimensi. Berarti ada pemuaian panjang pada sumbu X, pemuaian panjang pada sumbu Y, dan pemuaian panjang pada sumbu Z. Berarti gamma atau koefisien muai volume itu sama dengan 3 kali pemuaian panjang, yaitu pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Maka gamma sama dengan 3 kali koefisien muai panjang atau 3 kali alfa. Ini contoh soalnya. Satu batang kuningan mula-mula panjangnya 40 cm. Saat dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius, panjangnya menjadi 40,04 cm. Jika koefisien muai panjang kuningan adalah 2,0 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka suhu awal batang kuningan tersebut adalah berapa? Maka kita cari dulu pertambahan panjangnya berapa. Dimana pertambahan panjang itu berarti panjang akhir
Yang ini 4,04 dikurangi dengan panjang awal yaitu 40 cm. Berarti di sini kita punya delta L sama dengan 40,04 dikurangi 40,0 atau 0,04 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan pertambahan panjang sama dengan L0 dikali dengan alfa atau koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhunya. Nah, perubahan suhu berarti suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah. Pada kasus ini suhu akhirnya lebih tinggi dan suhu awalnya pasti lebih rendah. Karena kalau pemuaian kan berarti dipanaskan. Berarti suhu akhirnya biasanya lebih tinggi dibandingkan suhu awalnya. Delta L-nya adalah 0,04 cm, L0-nya adalah 40 cm. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa sentimeternya atau satuannya tidak saya ubah karena nantinya di sini delta L-nya akan saya bagi dengan L0 sama-sama menggunakan satuan cm sehingga tidak jadi masalah kalau saya tidak ubah satuannya karena mereka nantinya akan saling membagi. 0,04 sama dengan 40 kali 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 80 dikurangi suhu awal. Kalau saya masukkan suhunya saya kalikan gitu 40 kali 10 pangkat negatif 5 jadinya 8 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian saya pindahkan ruas sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Maka didapatkan hasilnya adalah 100/2 atau 50 ya. Sama dengan 80 dikurangi T awal. Maka T awalnya adalah 80 dikurangi dengan 50 atau hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Atau pilihan jawaban. Ini adalah contoh soal nomor 6 halaman 271. Kemudian ada contoh soal berikutnya yaitu menggunakan pemuaian volume. Sebuah tong besi yang mempunyai alfa sekian ya bervolume 70 liter diisi minyak yang mempunyai gamma sekian sampai penuh dan diletakkan di halaman rumah pada siang hari dengan suhu 20 derajat Celcius. Pada siang hari suhu halaman naik menjadi 40 derajat Celcius. Akibatnya terjadi pemuaian minyak dan sebagian volume minyak tumpah. Yang dicari adalah berapakah volume minyak yang tumpah. Nah, kalau kayak gini kita cari pertambahan atau perubahan volume, yaitu ada tong besi dengan volume dari minyaknya tersebut. Maka kita ukur dulu perubahan volume yang terjadi pada besi dan perubahan volume yang terjadi pada minyak. Setelah itu kita kasih atau kita kurangin volume minyak dikurangi dengan pertambahan volume minyak, maksudnya dikurangi dengan pertambahan volume besi atau tong besinya tadi. Nah, pada tong besi kita punya informasinya adalah alfa. Sehingga kalau kita menggunakan persamaan perubahan atau pemuaian volume dari tong besi sama dengan volume awal dari besinya dikali dengan gamma dikali dengan perubahan suhu. Maka kita bisa lihat bahwa gamanya tadi menjadi 3 kali alfa karena perubahan koefisien muai volume itu sama dengan 3 kalinya koefisien muai panjang. Dikali dengan perubahan suhu. Di sini kita bisa lihat bahwa tadinya pagi hari suhunya 20, nah siang hari menjadi 40 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya adalah 20 derajat Celcius. Jangan lupa di sini bukan menjadi 40 ya, tetapi kita lihat ada perubahan suhunya dari 20 menjadi 40. Berarti di sini perubahan suhunya adalah 20 derajat Celcius. Maka kita dapatkan bahwa perubahan atau pertambahan pertambahan muai volume dari tong besinya adalah sekitar 0,0504 liter. Sedangkan untuk perubahan volume minyaknya
kita masukkan gitu ya, karena gamanya sudah ada. Volume minyaknya itu sama dengan volume tong besinya ya. Kenapa? Karena minyaknya tadi diisi sampai penuh pada tong besinya tadi. Berarti kalau volume penuhnya tong besi 70 liter, maka volume minyaknya juga sama, yaitu 70 liter. Dikali dengan koefisien muai volume dari minyaknya dikali dengan perubahan suhunya 20 derajat Celcius, didapatkan angkanya 1,3 liter. Berarti volume minyak yang tumpah adalah perubahan volume minyak atau pemuaian volume minyak dikurangi dengan pemuaian volume dari tong besinya tadi. 1,3 dikurangi 0,0504, dapatkan 1,246 atau lebih dekat ke 1,25 liter, atau pilihan jawaban dari B. Nah, latihan soalnya adalah nomor 36 dan nomor 37 halaman 282 sampai dengan 283. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pemuaian? Oke, kalau tidak ada, maka silahkan dibuka buku paketnya. Kita buka halaman 270, yaitu di soal atau latihan soal. Nah, ini saya tunjukkan soal-soal mana saja yang mungkin keluar. Atau saya tandai saja soal nomor 1 itu tentang bab apa ya, dan cara mengerjakannya seperti apa untuk membantu kalian latihan sebelum PTS nanti. Sebelumnya mohon maaf juga karena Bapak lagi sakit, jadi belum bisa menyelesaikan kisi-kisi soalnya untuk PTS nanti. Tapi insya Allah sebelum hari Kamis itu Bapak sudah selesaikan kisi-kisinya, sehingga Bapak bisa share di GCR nanti ya. Bapak langsung share aja ke GCR untuk kisi-kisi soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 25. Oh iya, jangan lupa bahwa PTS-nya nanti ada bab tentang fluidanya ya. Jadi babnya itu dari fluida sampai ke sini, sampai ke suhu dan kalor. Suhu dan kalornya itu berarti sampai ke tadi ke pemuaian ya. Dari pemuaian kemudian perubahan suhu dan perubahan wujud, lalu ke apa namanya, perambatan kalor baik itu secara konduksi, konveksi dan radiasi. Sudah dibuka semuanya bukunya? Kalau sudah, kita lihat saja. Kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 ini masih nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu masih mengenai perubahan atau konversi suhu ya. Konversi suhu ini masih mudah untuk konversi suhu. Nomor 1 dan nomor 2 dari skala Fahrenheit sampai dengan dari Celcius ke Fahrenheit ya. Kemudian dari Fahrenheit ke yang lain tuh. Berarti pakai perbandingan yang pakai perbandingan itu tuh ya. Sebentar. Kalau dari PDF nggak bisa langsung coret-coret ya.
nggak bisa dicoret-coret nih. Tapi ini tulis aja nanti di sini berarti pakai perbandingan yang suhu. Ya nomor 3 kemudian ini berarti ada termometer lain, termometer A berarti yang pakai persamaan yang itu ya. Yang ada di PPT, sebentar saya buka dulu PowerPoint-nya. Atau gini aja, kalian kan sambil buka soalnya ya, berarti saya sambil buka PPT-nya aja nih. Berarti yang saya share di sini adalah yang PPT-nya aja. Nah, di nomor 3 itu yang ini nih, pakai persamaan yang ini. Kalau nomor 3 ini pakai persamaannya yang ini. TB itu adalah titik beku, TD adalah titik didih. Kalau di situ ada termometer A dan termometer apa tuh? Celcius, berarti kita harus menentukan atau harus kita membedakan antara termometer A-nya tadi dengan termometer Celcius. Berarti harus kita ketahui titik didihnya termometer Celcius dan titik didihnya dari termometer A. Juga titik bekunya termometer Celcius dan titik bekunya termometer A. Karena dimintanya dari termometer A menuju ke termometer Celcius. Maka kalian harus paham atau harus tahu dari Celcius, untuk yang Celcius titik didihnya berapa, titik bekunya berapa. Nah, menggunakan persamaan yang ini. Yang T1 berarti sini TA dikurangi dengan T titik bekunya A dibagi dengan titik didihnya A dikurangi dengan titik bekunya A sama dengan TC, berarti suhu yang nantinya kita cari dikurangi dengan titik bekunya Celcius dibagi dengan titik didihnya Celcius dikurangi dengan titik bekunya Celcius. Kemudian nomor 4. Nah, ini berarti mengenai pemuaian volume pada bejana perunggu yang diisi oleh cairan yang memiliki yang memiliki volume koefisien muai volume sekitar sekian ya. Yang ditanya adalah volume cairan yang tumpah. Berarti caranya seperti tadi. Kita cari dulu pemuaian pada volume bejana perunggunya. Kemudian pemuaian volume pada cairannya, baru kita selisihkan. Nanti kita dapatkan besar volume cairan yang tumpahnya berapa. Nomor 5. Nah, di sini justru dicarinya adalah koefisien muai volumenya ya. Masih pakai cara yang sama tadi di koefisien muai dari volume. Nah, yang ini pakainya. Bejana kaca berisi air 4 liter, suhu 30 derajat, kemudian dipanaskan volume air menjadi 4,2 liter pada suhu 80 derajat Celcius. Dengan mengabaikan pemuaian bejana kaca, maka besar koefisien muai volume air, berarti nanti kalian cari delta V-nya atau perubahan volumenya, yaitu 4,2 dikurangi dengan 4 liter ya. Volume akhir dikurangi dengan volume awal. Itu sama dengan volume awal dikali dengan gamanya yang nanti kita cari. Dikali dengan perubahan suhunya, jangan lupa perubahan suhunya di sini dari 30 ke 80. Nanti didapatkan gamanya berapa gitu. Bisa kelihatan ya angkanya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini yang tadi kita bahas ya, yang ini. Hasilnya adalah
berapa? 50 derajat Celcius 30 derajat Celcius tadi. Pilihan jawaban D. Sudah kita bahas nomor 6. Kemudian nomor 7. Nomor 7 berarti maka pertambahan luas. Di sini ditanyanya adalah pemuaian luas. Dari suhu 0 derajat Celcius sampai dengan suhunya 80 derajat Celcius. Tetapi diketahuinya informasinya adalah alfa ya. Berarti nanti kalau untuk mencari koefisien muai luasnya berarti 2 kalinya alfa. Ini masih pemuaian, masih sama. Kemudian nomor berikutnya, di sini keempat, zat padat dengan massa yang sama diberi kalor. Urutan zat yang mengalami kenaikan suhu dari tertinggi ke terendah adalah, sini ada informasi kalor jenis. Kalor jenis berarti jumlah kalor yang bisa diterima untuk menaikkan setiap 1 derajat Celcius suhunya. Berarti kalau kita urutkan dari yang mengalami kenaikan suhu dari yang tertinggi ke yang terendah, kalau kita beri sejumlah kalor yang sama, maka kalau besar kalor jenis yang lebih rendah itu pasti akan mendapatkan suhu yang lebih tinggi. Berarti di sini urutannya cari yang dari kalor jenisnya paling kecil sampai dengan yang paling besar. Berarti yang pertama adalah tungsten, kemudian perak, tembaga, dan aluminium. Sini tungsten, perak, tembaga, dan aluminium atau pilihan jawaban yang C ini. Karena kalor jenis itu tadi yang saya bilang adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan sejumlah suhu atau setiap 1 derajat Celcius suhu dari zatnya. Maka kalau kalornya lebih kecil, maka dia akan dapatkan bagian suhu yang lebih banyak dibandingkan dengan kalor jenisnya yang lebih besar. Nomor 9 ini itu data yang diperoleh dari pemanasan bubuk sampel zat tertentu. Dimintanya kalor jenis zat. Di sini kita disuruh mencari besar kalor jenis zatnya. Di sini ada angka-angka ya dari grafiknya. Nah, langsung aja kita bandingkan angka-angka dari grafiknya tersebut. Karena masanya konstan yaitu 0,1 kg. Kalau kita menggunakan massa jenis zat berarti pakainya yang ini nih. Nah, ini pakainya Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Nanti di situ M-nya sudah ada ya. C-nya yang kita cari. Delta T-nya juga sudah ada di grafik, delta T-nya di situ pakainya Kelvin. Kemudian Q-nya itu pakai yang sebelah kiri yang di sumbu Y ya. Nanti masukin aja salah satu dari antara ininya, dari antara grafiknya. Kalau kita masukin Q-nya 420 berarti perubahan suhunya adalah 10 derajat Kelvin. Kalau kita masukin Q-nya adalah 1680 berarti nanti suhunya 40. Dengan masanya 0,1 kg maka dapat nilai C-nya berapa? Oke, karena waktunya sudah habis ya, kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Untuk PTS nanti coba aja latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Kalau misalkan ada kesulitan untuk mengerjakan soal dari latihan buku paket tersebut, beberapa nomor misalkan itu nggak bisa caranya, boleh langsung chat Bapak melalui Google Chat ya. Meskipun Bapak tidak langsung balas, insya Allah setiap malam biasanya Bapak cek apabila ada chat atau pertanyaan,
Tapi mungkin nggak bisa langsung dibales. Tapi nanti tapi insya Allah pasti Bapak jawab pertanyaannya kalau misalkan kalian tanya lewat Google Chat ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita screenshot dulu. Silahkan buka kameranya bagi yang bisa membuka kamera. Untuk bisa Bapak screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Mangga yang bisa buka kamera. Oke ya, Bapak screenshot sekarang ya. Silakan berpose. Oke, terima kasih. Boleh ditutup kembali. Bapak ulang dong Pak, 1, 2, 3 Oke. Pak. Ulangi ya, mangga 1, 2, 3. Oke, sip. Mangga bisa ditutup kembali. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga di pertemuan berikutnya udah PTS ya. Semoga PTS nanti Bapak bisa ikut ngawas secara offline. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sama-sama.